Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 2 kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dan operasi aljabar. Pernahkah kalian melihat soal matematika yang menggunakan huruf seperti X atau Y? Ya, menurutmu mengapa huruf-huruf itu penting dalam perhitungan? Ini akan bisa kalian jawab setelah belajar materi hari ini. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama itu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bentuk aljabar, kemudian mengidentifikasi dan menerapkan operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu menyederhanakan bentuk aljabar menggunakan sifat-sifat operasi aljabar. Ya, ada tugas 1. Nah, jadi pada pertemuan 2 ini ada 2 tugas. Ya. Tugas 1 itu berkaitan dengan materi pertemuan 1. Ya, yaitu ini berdasarkan materi pertemuan 1, tulis di buku catatan kalian ya. Jadi tugas ini kalian catat di buku catatannya kalian. Nanti pas tatap muka kita Pak Guru akan periksa ya. Kalau hari Senin, siapa yang matematika di? Hari Senin itu 9C dan 9B ya. Jadi 9C dan 9B batas waktunya itu hari Senin. Jadi dikumpul di hari Senin. Kalau 9A, 9E dan 9D itu di hari Selasa ya. Soal nomor 1, pengertian bentuk aljabar. Nah, ini ada di materi pertemuan 1. Nih, pengertian bentuk aljabar. Kalian tulis yang ini. Bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang terdiri dari variabel, koefisien, konstanta, suku, dan operasi hitung. Itu jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2, pengertian variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, ada di sini. Nih, variabel adalah simbol yang menunjukkan angka yang tidak diketahui. Konstanta adalah bilang tetap yang tidak berubah. Koefisien ini dan suku. Kalau lupa, nanti bisa dibuka kembali video pertemuan pertama yang sudah Pak Guru share ya di pertemuan sebelumnya. Nomor 3, tuliskan suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 4Y tambah 5 tambah 3X dikurang X dikurang 2Y dikurang 2 tambah 6X. Ini kan kelihatannya rumit ya, padahal ini sederhana. Hanya menuliskan suku-suku yang sejenis. Ini ada di, ini contohnya nih. Suku-suku yang sejenis yaitu 3X dengan 2X, 5Y dengan 7Y, 8 dengan 6. Ini kalau contohnya ini ya. Jadi kalau ini berarti 4Y sejenis dengan 2Y. 5 sejenis dengan min 2. 3X dengan X tambah 3X sejenis dengan X dan 6X ya. Tuliskan bentuk sederhana dari bentuk aljabar ini. 4Y tambah 5 yang tadi ya, yang atas. Berarti kalau sudah dikelompokkan suku-suku yang sejenis berarti ya tinggal dioperasikan, berarti 4Y. Nih. Jawabannya 4Y. Zoom ya. 4Y dikurang 2Y tambah 3X kurang X tambah 6X tambah 5 dikurang 3. Itu ya. Itu untuk yang soal jawaban yang ketiga. Berarti 4Y dikurang 2Y itu 2Y tambah 3X dikurang X berarti 2X tambah 6X berarti 8X ditambah 2. Nah, ini jawaban soal nomor 4. Ya, kalian tulis saja di buku catatannya kalian. Oke. Kemudian kita masuk di pertemuan yang kedua. Pengertian operasi aljabar. Operasi aljabar adalah cara melakukan perhitungan pada bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan mengikuti aturan tertentu, sama seperti operasi pada bilangan. Ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kita masuk ke sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu urutan tidak mempengaruhi hasil ya. Contoh,
A tambah B sama dengan B tambah A. Ini kalau kita tarik contoh bilangan ya. Kita ambil contoh bilangan, berarti misalkan ada 2 tambah 3 itu kan sama dengan 3 tambah 2. Sama-sama hasilnya adalah 5 ya, gitu. Itu maksudnya. Kalau yang ini berarti 2 kali kita gunakan simbol bintang. Ini bintang anggap saja kali ya. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 dengan 6. Sama kan? Nah, itulah maksud dari sifat komutatif ya. Dan atau komutatif atau pertukaran. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Sifat asosiatif menyatakan bahwa cara pengelompokan tidak mengubah hasil. Ya. Cara pengelompokan tidak mengubah hasil. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh. Ini kan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ya, kita buat contoh lagi. Dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4. Itu berapa hasilnya? 2 tambah 3 berapa? 5. Ya. 5 tambah 4. 5 tambah 4 hasilnya 9. Oke. Kalau kita uji lagi yang sebelah kanan, berarti 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4, 7 sama dengan 9. Ini maksud dari sifat asosiatif. Jadi terserah mana yang mau dikelompokkan atau mana yang ditanda kurung, selama itu semua penjumlahan atau semua perkalian, maka hasilnya tetap sama. Dan sifat yang ketiga itu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif digunakan untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Contoh, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, jadi A-nya disebar, kan distributif, penyebaran. Jadi A disebar, jadi A kali B, A juga dikali C. Nah, kita ambil contoh. 2 dikali 3 tambah 4. Ya, misalkan. Sama enggak dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Nah, untuk yang sebelah kiri sama dengan, berarti 2 dikali 3 tambah 4, 7 ya. Iya enggak? Sama dengan sebelah kanan, ruas kanan itu 2 kali 3, 6 tambah 2 kali 4, 8 ya. Yang ruas kiri 2 kali 7, 14 sama dengan 6 tambah 8, 14 ya. Sama. Itulah maksud dari sifat distributif. Ini kalau di perguruan tinggi disebutnya distributif perkalian terhadap penjumlahan. Tapi untuk di tingkat kalian kita sebut saja sifat distributif. Penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar dilakukan dengan menjumlahkan suku-suku sejenis. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan 1 nih. Kalau 3x tambah 5x sama dengan 8x. Jadi yang dijumlah itu hanya koefisien. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk x-nya tetap. Ya. Ini kan kalau kita buat secara kontekstual, itu misalkan x itu adalah apel. Berarti apel, 3 apel ditambah 5 apel ya berarti 8 apel gitu ya. Pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar juga hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Nah, sama seperti penjumlahan, hanya bedanya koefisiennya dikurang. 7 dikurang 2 sama dengan 5 gitu. Salah satu contohnya. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Ya, ini contohnya. Koefisien 2 dikali koefisien 3 berarti 2 kali 3 adalah 6. Dan x dikali x sama dengan x kuadrat gitu. Kalau oke, kita coba bentuk lain.
Misalkan ada 2Y dikali 3X gitu kan. Berarti koefisien kali koefisien 2 kali 3, 6. Y kali X, YX. Atau sama saja dengan 6XY. Ya, itu sama saja. Nah, beda lagi kalau 2Y dikali 10Y. Ya, 10Y sama dengan 2 kali 10, 20. Y kali Y, Y pangkat 2. Nah, gitu. Ini anggap ini pangkat 2, berarti 20Y kuadrat gitu. Lanjut. Pembagian bentuk aljabar. Pembagian dilakukan dengan membagi koefisien dan mengurangkan pangkat variabel. Ini maksudnya adalah koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi variabel. Contoh, 6 dibagi 3 kan 2. Nih. 6 dibagi 3 sama dengan 2. X kuadrat dibagi X itu adalah X. Nah. Jadi, seperti itu. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau variabelnya berbeda? Nah, variabelnya berbeda. Contoh, kita punya berapa? 10 Y dibagi 2 X gitu kan. Berarti 10 bagi 2, 5 dalam 5Y bagi 5Y per X. Karena Y dibagi X tidak bisa karena beda suku. Beda variabel. Jadi tetap Y per X gitu. 10 dibagi 5 berarti 5Y dibagi X. Ini sudah paling sederhana, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Nah, ini contoh 4X tambah 3X dikurang X, berarti koefisiennya saja yang dioperasikan. 4 tambah 3, 7 dikurang 1. Ini kan kalau X kan ada koefisien 1 di depannya, jadi 7 kurang 1, 6. X-nya tetap. Gitu. Operasi campuran aljabar. Nah, ini 2 dalam kurung X tambah 3 ditambah 4X sama dengan 2X tambah 6 tambah 4X sama dengan 6X tambah 6. Kita lihat yang dalam kurung. Nih, X tambah 3. Kenapa tidak langsung dioperasikan? Karena beda suku. X-nya itu punya variabel. Yang ini punya variabel X. Dan yang ini tidak punya variabel. Maka tidak bisa kita operasikan. Solusinya apa? Solusinya kita gunakan sifat distributif yang tadi. Berarti 2 dikali X. Ini kan 2 kali X ya. 2X hasilnya. Ditambah. Ini tambah ya. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Maka di sini 6. 4X tulis kembali ya. Nih. Setelah sampai di sini, maka operasikan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis kan 2X dan 4X. Maka 2X tambah 4X adalah 6X. 6-nya tetap. Berarti ini merupakan bentuk yang sederhana, yang paling sederhana. Bisa juga kita sederhanakan kembali sebenarnya. Ini sama dengan 6. Tidak kelihatan ya. Sama dengan 6 dalam kurung dalam kurung X tambah 1. Itu bentuknya sama. Tapi gunakan saja yang ini. Oke, lanjut. Contoh pertanyaan. Nah, ini ada latihan. Contohnya, hasil dari 5X tambah 3X. Nah, tadi sudah ya. 5 tambah 3, 8. X-nya tetap, berarti 8X. Nah, betul. Pertanyaan 1. Dalam 2X dikali 3X hasilnya adalah, ya 2 kali 3, 6. Maka antara A atau C. Ini kenapa C di sini? Mungkin salah edit Pak Guru. 2 kali 3, 6. A atau C. X kali X. X kuadrat. Nah, beda dengan penjumlahan. Kalau perkalian, X-nya dikali dengan variabelnya dikali dengan variabel. Jawabannya 6X kuadrat. Pertanyaan 2. Jika 3X tambah 3 dalam kurung X tambah 2, berarti kita gunakan sifat distributif. 3 kali X, 3X, tambah 3 kali 2, 6. Berarti 3X tambah 6. Jawabannya B. Pertanyaan 3.
Operasi aljabar apa yang dikerjakan lebih dulu dalam campuran? Jelas, berarti tanda kurung. Setelah tanda kurung apa? Perkalian atau pembagian. Perkalian dan pembagian setara, maka dikerjakan dulu yang kiri. Setelah itu baru pengjumlahan atau pengurangan. Ya. Pertanyaan keempat, hasil dari 4x dikurang 2 ditambah 3x tambah 5. Oke, kalau begini, tidak usah bingung. Ini kan tidak ada bilangan di sini. Di sini ya. Di depan sini. Maka tidak usah dikalikan sifat distributif. Langsung saja hilangkan tanda dalam kurungnya. Langsung tentukan suku-suku yang sejenis 4x dan 3x. Tandanya apa? Sama-sama positif, berarti 4x ditambah 3x berarti 7x. Min 2 ditambah 5 berarti min 2 tambah 5 positif 3. Jadi 7x tambah 3. Kelima, jika 6x kuadrat dibagi 2x, maka hasilnya adalah pembagian. Koefisien 6 dibagi 2, 3. X kuadrat dibagi X adalah X, berarti jawabannya 3X. Nah, ini tugas 2. Tugas 2 ini berkaitan dengan materi yang kedua atau materi hari ini. Tulis lagi di buku catatan kalian. Jadi ada 2 tugas di buku catatannya kalian. Satu, pengertian operasi aljabar. Ada di sini. Mungkin yang nonton bisa... Oh, Pak Guru kasih lihat langsung saja. Ya. Pengertian operasi aljabar. Ini. Jawabannya nih, dari sini sampai sini. Ya. Bisa di pause supaya untuk ditulis. Kemudian soal nomor 2, pengertian sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Pak Guru kasih lihat lagi jawabannya yang komutatif nih, berarti dari sini sampai sini. Asosiatif dari sini sampai sini. Distributif yang ini. Dan soal nomor 3. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, ini ada dalam kurung. Berarti 2 kali 3x. 2 kali 3x ya. 2 kali 3x berarti 2 kali 3 6x tambah 2 dikali 2. 2 dikali 2 berarti tambah 4 kurang 2y tambah 4 ditambah. Ada dalam kurung lagi berarti 3 kali 2 6 dikurang 3 kali min y berarti min 3y gitu. Tinggal dilanjutkan, mana suku yang sejenis? X sendirian berarti tetap 6x. Yang y, min 2y dan min 3y. Berarti min 5y. Tambah. Nah, lanjutnya sendiri lah. Oke. Ya, itu ya. Jadi ada 7 tugas, 7 nomor. 2 tugas terdiri dari masing-masing. Yang pertama tugas 1 itu 4 nomor, tugas 2 itu 3 nomor. Nanti pekan depan Pak Guru akan periksa ya. Oh ya, jangan lupa tulis komentar hadir seperti yang pertemuan sebelumnya. Nanti Pak Guru akan rekap absennya untuk pertemuan yang kedua ya. Jadi yang tidak komen berarti tidak hadir. Jelas ya? Apalagi? Oh ya, Pak Guru ingatkan kembali, berarti kalau hari Senin itu kelas 9B dan 9C tugasnya sudah harus selesai. Kalau hari Selasa itu berarti 9A, 9D, dan 9E. Ya. Oke, dah. Dari hari ini selesai. Kalau ada salah kata Pak Guru minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.